Masya Allah, para dewan guru, dewan kiai, asatid, ustadzat, Bapak Kiai Haji Fahad Ridwan, Ustadzah Nur Aisyah, dan Masya Allah Ustadz Sabik yang baru saja kemarin melaksanakan umroh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sudah melaksanakan umrohnya mabrurah. Yang belum melaksanakan ibadah haji, semua yang hari tepat ini semoga segera bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para guru, wabil khusus Kiai Haji Abdul Sabur Al-Hafidh, Kiai Haji Dede Khairuddin Al-Hafidh. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana para pejuang kita di masa yang akan datang dengan hafalan Qur'annya. Ini khusus mungkin disampaikan untuk anak-anak kami, anak-anak kita yang baru saja menyelesaikannya, ada di juz 30-nya, bahkan ada yang sudah 30 juznya. Tadi dengan berbagai macam yang ada, ini membuktikan, ingat, ayahanda bunda jangan pernah merasa hafalan Quran itu bukan hanya untuk anak-anak. Jangan pernah merasa mengatakan, oh yang akan diwisuda mah itu hanya anak-anak saja. Tahun depan apabila ada orang tua yang 30 tahun, 40 tahun daftar, coba dicek, coba diuji untuk sama-sama di sini. Untuk apa? Untuk diapakan? Untuk diwisuda. Boleh nggak kira-kira kalau ada yang 60 tahun, 40 tahun mau diwisuda, boleh nggak di sini? Boleh. Tanya sama kiai. Hanya sangat disayangkan seakan-akan hafalan Quran itu bukan hanya untuk anak-anak saja. Kalau ada ibu usia 30 tahun, 40 tahun, bapak 30 tahun, 40 tahun, Pak Kiai, saya ingin diwisuda berapa juz? Saya 30 juz. 30 juz apa juz 30? Juz 30. Moal naon? Sok diuji di dia wisuda. Ibu, bapak, punten. Orang tuanya, ibunya Okistiana Dewi, Ustadzah Okistiana Dewi, usianya itu 70 tahun. Kemarin hafalan juz, subhanallah sudah 15 juz hafalannya. Belajar dari usia yang sudah sepuh, tapi belajar bagaimana caranya untuk menjadi penghafal Quran. Kami yang menghadirinya, kami yang menyampaikan di sana bagaimana melihat orang-orang yang sudah sepuh ternyata masih kekeh dengan hafalan Qur'annya. Tolong ingat-ingat bahwa yang namanya wisuda ini, wisudawan, wisudawati bukan hanya untuk yang kelas SMP, SD, ataupun SMU atau kuliah. Kalau ada ibu-ibu yang sudah punya anak 4, bahkan mungkin sudah ada punya cucu, tapi kalau tahun depan mau wisuda diterima insya Allah. Ada kira-kira di sini ada yang mau? Atau subhanallah. Iya, kenapa orang mengira wisudawan tuh hafalan Quran itu hanya untuk anak-anak? Tidak. Semuanya, karena lihat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam indah sekali. Iya. Inna lillahi ahalina minan nas. Sesungguhnya Allah ini memiliki keluarganya dari bangsa manusia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaihissallah al-fardus samad lam yalid wa lam yulad. Ya Rasulullah, engkau katakan Allah punya keluarga di bumi ini. Bukankah Allah ini al-fardus samad? Bukan Allah ini esa, tidak beranak dan tidak diperanakan? Kenapa punya keluarganya di bumi ini? Jawabannya indah, mengatakan kata-katanya, ada keluarga Allah yang ada di dunia ini. Ahlullah wa khasatuh. Masya Allah. Artinya apa? Ahlullah wa khasatuhu ini adalah ahlul Quran. Masya Allah. Orang yang diistimewakan oleh Allah, dianggap dekat dengan Allah, mereka yang ahlul Quran. Cek baik-baik semuanya. Jadi kalau ahlul Quran itu siapa? Mereka yang memiliki beberapa poin. Kalau ditanyakan, saya ingin jadi ahlul Quran. Kalau untuk menyampaikan ahlul Quran, satu syaratnya punya waktu yang khusus membaca Quran. Itu syarat pertama. Wajibkah kita membaca Quran? Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena kewajiban kita terhadap Quran itu ada 5 paling tidak. Ingat, sebelum saya sampaikan tentang 5 poin ini, mungkin pernah mendengar namanya Muhammad Ali As-Sabuni.
rahimahullah sudah wafat. Alhamdulillah tahadduts bin nikmah. Ketika kami belajar di Universitas Ummul Qura, saya tidak tahu kalau yang selalu di samping saya itu adalah Muhammad Ali As-Sabuni. Kami tidak tahu. Dan kami tidak tahu yang selalu jadi imam duhur dan asar itu adalah beliau. Sering jumpa dan baiknya luar biasa. Ternyata beliau adalah pengarang Sofatut Tafasir. Dan beliau dengan mengatakan kata-katanya, tidak ada yang paling mengecewakan Rasulullah kelak di akhirat. Ulangi lagi, tidak ada yang paling mengecewakan untuk Rasulullah kelak di akhirat kecuali begitu mendengar umatnya jauh daripada Quran. Paling mengecewakan. Berarti tidak ada yang paling membuat Rasulullah bahagia, tidak ada yang membuat Rasulullah senang kecuali saat Rasulullah mendengar umatnya sibuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Apa dalil? Oh iya, ada dalilnya. Lihat, simak kalimat ini baik-baik. Rasulullah itu kan Masya Allah selalu cinta kepada umatnya. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Rabb, sesuai dengan firman-Mu di dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bahwa nanti masuk surga itu kita akan berbondong-bondong. Masuk surga itu nggak sendiri-sendiri, rame-rame masuk surga itu. Ini para hufat, para penghafal Quran, para wisudawan wisudawati. Anda masuk surga itu tidak sendiri-sendiri. Semua yang dilantik itu akan rame-rame masuk surganya. Semua yang akan diwisuda itu masuk rame-rame, berikut bersama kedua orang tuanya masing-masing, berikut bersama gurunya, berikut bersama mereka yang membantu di dalam perjuangan penghafalan Quran. Subhanallah, semuanya diikutkan. Ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi apa keinginanmu ya Rasulullah? Aku ingin masuk surga bersama-sama dengan umatku. Jadi Rasulullah itu tidak egois. Rasulullah tidak bilang mengatakan ucapannya, ya Allah, aku masuk surga duluan ya, nanti umatku saya tunggu di surga. Tidak. Tapi ingin masuk surga apa? Bareng-bareng, sama-sama, rame-rame. Lalu Allah katakan, baik, aku akan buat perjanjian untukmu dan umatmu indah haud. Maka para ulama mengatakan haud ini disebutnya Kautsar. Ada kan di Al-Kautsar ini? Ayo coba. Inna a'toina. Masya Allah, hafal Quran sadayana gening di dia. Ari manawi teh anu ngarang kali hungkul gening bapak ibu nage hafalan Qur'ana luar biasa. Inna syani'aka huwal. Wah, udah tos lah. Ima tahun payun di wisuda sadayana ima. Hafal Quran saya. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Pangapunten, lihat cek baik-baik. Ketika kata-kata yang sangat luar biasa ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya Rasulullah, engkau akan kumpul bersama umatmu untuk masuk surga bareng-bareng, sama-sama. Gembira Rasulullah, alhamdulillah, saya akan masuk surga bersama umatku sama-sama. Iya, bareng-bareng, iya, zumara, iya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah menunggu di Kautsar, didatanginya umat yang banyak. Kata Rasulullah, Jibril, itu umatku. Iya ya Rasulullah. Lalu kata Jibril dengan mengatakan ucapannya, kalimatnya, itu umatmu ya Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, apa yang disampaikannya, kata-kata yang sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan kalimatnya, ya ummati, ha ana Muhammad Rasulullah. Hai umatku, ini aku Muhammad Rasulullah. Ternyata yang datang hanya sedikit. Yang datang kelihatan banyak, tapi yang sampai ke Telaga Kautsar itu sedikit. Sampai Rasulullah bertanya, ya Jibril, alaysa qad wa'adani Allah biliqa'i ummati huna? Jibril, bukankah Allah telah berjanji agar aku kumpul bersama umatku di sini? Apa coba kata Jibril? Ya Rasulullah, la tadri madza hadatsa ba'dak. Ya Rasulullah, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau wafat. Engkau tidak tahu apa yang terjadi kepada umatmu setelah engkau wafat. Rasul bertanya, memang apa yang terjadi kepada umatku setelah aku wafat? Jawabannya, ummatuk hajirun anil Quran. Umatmu banyak yang tidak peduli terhadap Quran.
Umatku banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Subhanallah. Disitulah kekecewaan Rasulullah. Maka Muhammad Ali As-Sabuni menyatakan, kekecewaan yang digambarkan dalam Al-Quran saat Rasulullah tahu umatnya jauh daripada Quran. Wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, tidak disangka umatku jauh dari Quran. Punten ibu bapak, kami bersama Cinta Quran Foundation yang berdomisilikan di Bintaro, dari seluruh Indonesia, bicara Indonesia, iya, yang muslimnya sekian juta, boleh digambarkan punten 85% belum bisa baca Quran. Belum bisa baca Quran. Dicek. Bahkan punten, alhamdulillah tiap tahun kita haji. Membimbing jamaah haji yang kami bimbing antara 100 atau 200 orang. Kalau diperkirakan 100 orang jamaah, 10 orang jamaah bisa baca Quran. Bisa, bukan dikategorikan pandai. Bisa, 10 orang bisa baca Quran. 20 orang tahu huruf Quran tapi masih bingung merangkainya. Itu tuh. 20 orang pernah belajar Quran. Pernah mah seumur hidup sekali juga pernah. Ketika disampaikan bisa baca Quran, jawabannya pernah belajar. Sok dibaca bingung. Dan 50 orang lagi diperkirakan belum tahu yang namanya ba, ta, sa, tidak bisa membedakan. Jim, ha, kha masih liar, tidak bisa dibedakan. Ini tiap tahun kami temukan hal itu. Subhanallah. Tinggal cek kita ini orang yang akan membanggakan Rasulullah, atau membuat Rasulullah bangga, atau membuat Rasulullah kecewa. Itu gambarannya. Jadi ketika ditangkap dan dilihat ternyata ahlul Quran ini, Masya Allah, pastikan mereka yang membuat Rasulullah apa? Bangga. Karena yang paling membuat Rasulullah kecewa adalah saat nanti Rasulullah tahu banyak umatnya tidak senang, tidak peduli terhadap Al-Quran. Lalu dengan mengatakan, ya sudahlah, Abi Maki, saya ingin sekali untuk menjadi ahlul Quran. Untuk menjadi ahlul Quran, simpan baik-baik. Ada syaratnya. Pertama, ini lihat perkataan beliau ulama ini. Untuk menjadi ahlul Quran, 1, punya waktu istiqamah, mendisiplin diri setiap hari membaca Quran walaupun 1 hari 1 juz. Oh berat atuh Abi Maki ulah 1 juz, mangga atuh 5 lembar. Ah berat keneh, salembar. Berat keneh. Jadi sabaraha atuh? Sayat, mangga atuh sayat, subhanallah. Tapi ada waktu khusus kangge maca Quran. Itu syaratnya. Andai kata tidak punya waktu yang dikhususkan untuk membaca Quran, Anda yang membuat Rasulullah kecewa. Itu tuh. Rame-rame di mana-mana sekarang maulid. Iya, silakan maulid, tapi jangan sampai mengecewakan Rasulullah. Bagaimana cara mengecewakan Rasulullah? Salah satunya adalah tidak punya waktu yang dikhususkan istiqamah membaca Quran. Hanya pesantren yang punya kekuatan itu. Coba di pesantren, setiap maghrib ada baca Quran? Ada. Ataupun mungkin setelah subuh atau setelah maghrib nggak hafal, untuk tidak dihafalkan Quran atau seperti apa dia membaca Quran. Kenapa? Itu ahlul Quran. Pangapunten ibu bapak, pesantren ini adalah benteng terkuat, terhebat, terkokoh untuk negeri kita. Pesantren adalah benteng terkuat untuk syiar syariat Islam kita. Makanya sekarang jangan heran kalau banyak orang yang mencari-cari kesalahan pesantren. Biar apa? Biar orang melihat pesantren itu image-nya jelek.
image-nya buruk agar orang-orang tidak senang terhadap pesantren. Maka orang berpikir kalau memasukkan anaknya ke pesantren, pesantren kan kieu kitu kieu punten. Justru itu adalah musuh-musuh Islam sangat khawatir dengan adanya pesantren, wabil khusus khawatir dengan banyaknya para penghafal Quran. Khawatir mereka. Gemeteran ngelihat orang masya Allah di wisuda. Tadi yang anak-anak yang masih mungil, masih kecil, mungkin SD, apa kelas 1, kelas 2 udah juz 30 dia hafal. Masya Allah, tabarakallah, indah sekali. Jadi kalau seandainya ada orang punten mulai dilihat, oh pesantren itu, pesantren ini selalu digambarkan negatif, itu sengaja untuk apa? Membuat agar gambaran pesantren itu buruk. Padahal tidak ada yang namanya benteng terkuat di dunia ini, paling khususnya di Indonesia, kecuali pesantren. Pesantren, masya Allah, kalau dicek yang meraih kemerdekaan dulu itu banyaknya dari mana coba kalangannya? Para ulama, para kiai, para santri. Dan sekarang dibangkitkan itu semuanya melalui daripada penghafal Quran. Jadi yang pertama, ingin dikatakan ahlul Quran, yang pertama apa? Punya waktu yang dikhususkan untuk membaca Quran. Pangapunten ibu bapak, parantos ayah waktu khusus kangge maos Quran. Sadinten ayah, wih lohor, wih asar, wih maghrib, wih isya ayah. Apa Jumat Tungkul? Yasin Al-Kahfi, nusanesna teu diaos. Pangapunten, ahlul Quran unggal dinten aya waktos khusus kangge maos Quran. Eta ahlul Quran. 2. Saupamina, oh saya sudah baca Quran dikhususkan tiap hari, belum dikategorikan ahlul Quran kalau belum diambil nomor 2. Apa nomor 2? Punya khusus untuk mempelajari makna Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran. Itu penting itu. Maka sekarang kami selalu menggalakkan ini untuk anak-anakku yang baru saja di wisuda. Punten, sekarang mungkin pertanyaan kam hafidza minal ayat, kam hafidza minas surah, kam juz'an hafidza. Mungkin saya bertanya itu. Mungkin para guru bertanya itu, berapa juz Anda hafal, berapa ayat Anda hafal, berapa surah Anda hafal. Pertanyaan nanti naikkan lagi. Yang kedua, kam fahimta minal Quran. Kam fahimta minal Quran, karena pemahaman itu bersertakan dengan Al-Quran itu. Kam fahimta, masya Allah. Seperti tadi, bukan hanya hafalan, masya Allah. Gurunya, kiainya langsung memberikan hukumnya, tajwidnya. Itu kan pemahaman salah satunya. Karena kalau Quran tanpa tajwid itu seperti apa namanya ya? Makanan, sayuran tanpa apa? Bumbu. Tajwid itu indah sekali. Karena yang membuat orang makharijul huruf, tajwid itu membuat otaknya cerdas dan pintar. Masya Allah. Indah sekali. Coba kalau misalnya ketika, makanya warattilil Qur'ana tartila. Nggak ada imam, masya Allah, imam kalau tidak menggunakan nada, misalnya nadanya ngageleyeung. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira makmumnya enak nggak itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang belakangnya apa? Amin. Pasti gitu. Kenapa? Karena aminnya makmum itu akan ikut nadanya imam tanpa harus diinstruksikan. Kenapa? Itu adalah chemistry kalau bahasa sekarang. Nggak ada begitu. La ilaha illallah, qomat imamnya ke depan. Kata imam, para jamaah nanti waladdolinnya diketukan 3/4. Coba seragamkan semuanya. Saya mau waladdallin. Mulai. Amin. Nah bagus ya. Ayo mulai. Allahu Akbar. Nggak ada. Imam-imam masuk ke depan aja. Kalau waladdolinnya tinggi, aminnya apa? Tinggi. Kalau waladdolinnya masa mendayu-dayu, aminnya pun mendayu-dayu. Kenapa? Makmum akan ikut imam. Itulah hati dalam satu kalimat yang indah. Masya Allah, nyaman dengan Quran. Berarti saat ini bertanya, berapa ayat hafal, berapa juz Anda hafal. Nanti harus tambah lagi, berapa apa? Berapa juz Anda paham. Maka kalau orang para penghafal Quran, ini misalnya masya Allah anak-anakku semuanya diberikan oleh Allah keagungan, kesempatan belajar ke Timur Tengah, ke Mekah misalnya, amin, atau ke Madinah misalnya.
Nanti kalau ketemu kakak kelas nanya gini, antum berapa juz hafal Quran? Dia bilang 30 juz lebih sedikit katanya. 30 juz lebih sedikit. Iya. Nah, lebih sedikitnya itu apa? Saya juga bingung, kan. Antum berapa juz hafal? Saya 30 juz lebih sedikit. Emang ada lebihnya 30 juz? Beliau mengatakan, tapi saya juga mau nanya nggak enak, sok tahu aja. Oh, gitu aja. Biar nanti tanyanya sama yang lain, sama guru-guru lain. Kenapa murid-murid di sini ketika ditanya berapa banyak hafal Quran, mereka katakan 30 juz lebih sedikit. Lebihnya itu adalah pemahamannya. Subhanallah. Bukan hanya apa? Pemahamannya, ilmunya. Masya Allah. Bukan hanya sekedar ilmu tentang bacaannya. Termasuk asbabun nuzul. Awwalu ma nazal, akhiru ma nazal. Itu dipahamkan. Dia sirah-sirah tentang asmaul yang pasti itu dengan mengatakan nazal, ayat, bikada, bikada. Itu benar-benar dipahami. Jadi kalau dikatakan ucapannya, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang berapa juz Anda hafal? Yang kedua, berapa juz Anda faham? Masya Allah. Ini gambarannya. Jadi kalau mengatakan saya ahlul Quran, cek sudah punya waktu belum untuk khusus membaca Quran? Ada. Alhamdulillah. Sudah punya waktu khusus belum untuk memahaminya? Masya Allah. Memahaminya. Karena punten, sumur tanpa dasar itu Quran. Berapa banyak orang masuk Islam karena Quran? Karena kalau definisi Quran itu lebih daripada 15. Tapi salah satu daripada 15 ini ada kata-kata al-mu'jiz fi lafzihi wa ma'ani. Lafadznya mukjizat, maknanya mukjizat. Coba lafadznya. Misalnya contoh, fala uqsimu bil khunnas. Lanjutkan. Al jawaril kunnas. Lanjutkan. Wal laili idza as'as. Lanjutkan. Was subhi idza tanaffas. Semuanya mukjizat lafadz. Wassama'i wattariqa wama adraka mattariqa an-najmu tsaqib. Semuanya adalah qalqalah. Itu adalah mukjizat lafadznya. Coba secara makna. Contoh saja. Punten. Kalau di santri di sini Masya Allah sudah tidak terlalu susah untuk menerangkan. Beda ketika kami berbicara yang tidak pernah belajar nahwu atau sorof. Itu ada dalam surat An-Kabut. Mudah-mudahan ada yang bisa melanjutkan ayatnya. Ada yang bunyinya begini, kamathalil ankabut ittakhadhat baitan. Ada surat apa itu namanya? Al-Ankabut ya? Al-Ankabut kan? Apa coba arti di situ? Ini nih ijaz ilmi ini. Di sini orang yang bergantung kepada selain Allah, lihat, kamathalil ankabut ittakhadhat baitan. Ankabut ittakhadhat baitan. Orang yang bergantung kepada selain Allah seperti orang itu bergantung kepada sarang laba-laba yang dibuat oleh laba-laba betina. Karena di situ ittakhadhat baitan, tidak ittakhadha. Bisa dipahami adik-adik ya, semuanya ya, anak-anakku ya. Tidak mengatakan kamathalil ankabut ittakhadha, tapi pakai ta. Dengan mengatakan kamathalil ankabut ittakhadhat baitan. Ittakhadhat. Semuanya berpikir dengan mengatakan orang yang meminta kepada selain Allah seperti dia itu bergantung kepada sarang laba-laba yang dibuat oleh laba-laba betina. Begitu kan? Lalu berpikir, memang kalau laba-laba jantan lebih kuat sarangnya daripada laba-laba betina. Coba kalau ada laba-laba, sarang laba-laba, cara memutuskannya susah apa enggak? Susah apa gampang? Pakai apa? Sapu aja hancur. Sampai berpikir kenapa harus mengatakan orang yang bergantung kepada selain Allah seperti bergantung kepada sarang laba-laba yang dibuat oleh laba-laba apa tadi? Betina. Orang cuma berpikir, udah begitu saja. Ternyata ibu bapak tahu, anak-anakku tahu, survei membuktikan sampai hari ini, sampai yang akan datang kiamat, dari mulai Allah ciptakan laba-laba, tidak ada laba-laba jantan buat rumahnya. Tidak ada. Ijaz Quran, ijaz ilmi. Tidak ada laba-laba yang membuat sarang yang muter begitu tuh. Itu tidak ada laba-laba jantan yang membuat. Semua sarang laba-laba itu dibuat oleh laba-laba apa?
betina. Subhanallah, kok bisa? Itu ijaz ilmi dari Quran. Nah, terus jantan bagaimana? Nah, kalau jantan bikin perangkap. Kalau anak-anakku semua ibu bapak melihat tiba-tiba ada sarang, ada laba-laba panjang kaditu, panjang kadieu, teu karuan, eta mah pagawean laba-laba jantan. Belum kaditu sok ningali tara ya. Panjang kaditu, untuk pugu-pugu aya kadieu, aya kaditu, eta teh pagawean laba-laba jantan. Tapi anu terukir muter gitu gedingnya, eta laba-laba betina. Jadi lamun ayeuna barudak sok nonton film Spider-Man, sok nonton kakak film Spider-Man. Jadi sok aya laba-laba sarangna nya. Eta teh teu maca Quran. Soalna cek Quran mah anu ngadamel sarang laba-laba teh moal laba-laba jantan. Quran 1400 sekian tahun yang lalu menyampaikan tidak ada laba-laba jantan membuat rumah. Itu namanya apa? Ijaz Quran. Nah itulah pahamkan. Nih punten. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu, ada seorang profesor dari Afrika meneliti bahwa bumi ini setiap hari berkurang menjadi apa? Lautan. Jadi bumi ini berujung akhir punten terkikis dengan lautan-lautan. Jadi semakin hari lautan makin kecil apa makin besar? Besar. Diteliti sama apa namanya orang Afrika ini sehingga mendapatkan gelar profesor. Ketemu sama Syekh Zindani. Kata Syekh Zindani, "Alah, ngapain juga diteliti, saya lagi SD tahu kalau bumi itu tiap hari berkurang." Kenapa? Kan Quran sudah bilang apa? "Anna na'tiyal arda nanqusuha min atrafiha." Masya Allah, kami turun ke bumi setiap malamnya dan bumi ini aku kurangi ujung-ujungnya menjadi lautan. Masya Allah, ijaz. Jadi saya sampaikan untuk anak-anakku khusus di sini semuanya, berbesar hatilah, bukan hanya hafal tapi apa? Faham. Berapa banyak Anda paham Quran yang baru? Berapa banyak Anda hafal? Masya Allah, berapa banyak Anda paham? Jadi dikatakan saya ingin jadi ahlul Quran. Syarat pertama apa tadi? Punya waktu khusus untuk baca. 2, punya waktu khusus untuk mempelajari. 3, punya waktu khusus untuk menghafal. Nah ini ibu-ibu yang usianya sekarang mungkin sudah tidak remaja lagi, dituntut ataupun wajib mencoba menghafal Quran. Walaupun hari itu hafal, besok lupa. Hari itu hafal, besok lupa. Kekeh, karena ini kewajiban. 3, Muhammad Ali As-Sabuni, seandainya punya waktu untuk baca, seandainya punya waktu untuk mempelajari, seandainya punya waktu untuk yang ketiga tadi apa? Menghafal. Tapi kalau tidak ada yang keempat pun sama, tidak dijadikan ahlul Quran. Apa yang keempat? Mereka tidak punya waktu untuk apa? Untuk mempraktekannya. Masya Allah, praktekkan apa isi Quran. Maka Rasulullah mengatakan, atau Siti Aisyah, ini Siti Aisyah gini nih, ketika ditanya, "Ya Ummul Muminin, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Jawaban Siti Aisyah mengatakan, "Aqra'tal Quran?" Itu pertanyaan, dijawab dengan pertanyaan, "Apakah kamu baca Quran?" Baca, "Kana khuluqul Quran." Akhlaknya itu adalah akhlak Quran. Masya Allah. Berarti kerjakan. Yang kelima, ini ingin jadi ahlul Quran. Yang kelima, simpan baik-baik. Yang kelima, para ulama termasuk dalam kalimatnya Muhammad Ali As-Sabuni, nomor 5, kewajiban kita mengajarkan Quran. Itu ahlul Quran. Coba anak-anakku ulangi satu persatu. 1, apa? Punya waktu membaca. 2, punya waktu memahami. 3, punya waktu menghafal. 4, punya waktu bukan punya waktu, tiap saat dikerjakan apa isi Quran. Yang kelima, punya waktu mengajarkan. Maka kalimatnya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Masya Allah, 5. Punten, sebagai ikhtitamnya ingin disampaikan, Masya Allah, tabarakallah, tenanglah selagi masih banyak penghafal Quran. Bahkan kalau ada yang sudah siap dari pesantren ini mendapat rekomendasi dari kiainya di sini kepada saya dengan mengatakan, Nabi Maki, nih sudah ada nih yang sudah oke, sudah siap untuk dijadikan imam, saya bawa ke Depok, saya bawa ke sana.
kalau sudah ada rekomendasi dari sini, untuk apa? Untuk mempraktekkan di sana. Praktekkan imam, praktek mengajar, dan tidak mustahil untuk dikuliahkan di sana. Yuk kuliah di sana, di perguruan tinggi ilmu Quran. Kalau seandainya sudah dapat rekomendasi dari guru sini. Kenapa? Banyak yang memerlukan. Masya Allah, banyak yang memerlukan. Kemarin kami didatangi hari Kamis oleh tim dari ibu bapak. Senang di sini ada yang suka nonton preman pensiun, ada yang suka nonton ojek pengkolan. Punten, mereka semua kumpul, para artisnya ingin membangun pesantren tahfidz Quran. Dan hari Kamis kemarin datang kepada saya artis-artisnya, produsernya bilang, mengatakan, Abi Maki, saya minta guru yang bisa mengajar di pesantren kami. Saya minta kepada para kiai di sini, Masya Allah, kalau memang sudah ada, silahkan. Kayaknya Abi Maki saya ada deh, ini akan dibawa. Untuk apa? Punten, mengabdi di sana. Ada masjidnya, ada tempatnya, silahkan jadi imam. Masya Allah, silahkan olah, silahkan kumpulkan anak-anak di tempat itu belajar. Karena perjuangan itu luar biasa. Kalau sudah siap, iya, sudah siap begitu. Kenapa? Sangat diperlukan para penghafal Quran itu. Sangat diperlukan. Masya Allah, tabarakallah. Sangat diperlukan. Kenapa? Karena yang namanya Quran ini, Masya Allah, orang akan selalu hidupnya baik-baik saja selagi dirinya baik-baik berhubungan dengan Quran. Banyak masalah hidupnya di dunia karena dia banyak masalah dengan Quran. Suruh baca Quran, masalah. Ngapalin Quran, masalah. Belajar Quran, masalah. Hidupnya masalah dan masalah. Dia sendiri yang buat masalah dengan Quran. Itu gambarannya. Penutup yang kami sampaikan, silaturahim yang sangat luar biasa untuk kami di sini. Jazakumullah khair, Masya Allah. Di sini para guru, para kiai, untuk menjadikan umat Nabi Muhammad SAW semakin cinta terhadap Al-Quranul Karim. Dan ingat, penutup tadi, kewajiban kita mengajarkan Quran. Andai ada ibu bapak di sini mengatakan, Abi Maki, saya tidak bisa mengajarkan Quran, tapi saya punya kewajiban mengajar. Punya kewajiban. Saya tidak punya kemampuan. Kalau begitu, bantu para pengajar Quran. Anda mendapatkan pahala mengajar Quran. Di sini para kiai banyak yang punya. Tadi saja, Masya Allah, di sini rata-rata pimpinan pesantren, colek itu saja. Dengan matan, ada nggak para hafal Quran di sana? Ada nggak? Ya, saya bantu. Masya Allah, ketika ada orang tidak punya kemampuan untuk mengajar Al-Quran, tapi bisa punya kemampuan untuk membantu para pengajar Quran, pahalanya sama dengan cara mengajarkan Quran. Ini gambarannya. Berarti sebagai penutupnya, gambarannya, jangan sampai kita mengecewakan siapa? Rasulullah SAW di akhirat nanti. Ini mungkin silaturahim singkat yang dapat disampaikan. Apa yang disampaikan ini khusus untuk anak-anak kita, anak-anak kami. Iya, mohon maaf kepada para guru, para kiai, para asatid, para ustadzah. Hanya ini yang bisa disampaikan, diarahkan khusus untuk para kebanggaan kita, wisudawan dan wisudawati. Semoga bisa istiqomah dengan hafalannya. Yang paling sulit itu adalah menjaga. Maka camkan nasihat baik yang disampaikan oleh Imam Besar Su'udus Syarem Masjidil Haram. Apabila Anda, anak-anakku, apabila Anda ada hafalan yang lupa, lalu jangan pernah menjawab mengatakan, saya lupa Kiai. Jangan gitu. Saya kemarin surat Baqarah hafal, tapi sekarang saya lupa Kiai. Itu tidak punya adab kalau mengatakan hafalan Quran lupa. Tapi jawab dengan kata-kata, Kiai, ansaniya syaitan yang telah melupakan hafalan saya. Itu gambarannya. Ansaniya syaitan. Jadi kalau mengatakan, coba hafalkan tadi, Masya Allah, hafal. Dicek itu hafal. Awal ayat hafal, akhir ayat hafal. Masya Allah, luar biasa. Sampai dengan mengatakan tadi indah kan, coba satu ayat saja tiba-tiba alif lam ra. Oh itu mah gampang. Siapa bilang gampang? Susah itu teh. Kenapa? Karena setelah alif lam ra-nya kesannya mesti panjang lagi. Iya, kalau hanya alif lam ra. Tapi begitu dengan kata-katanya, itu ayat dan satu huruf mendapatkan apa? 10 rahmat. Jangan pernah menganggap enteng. Jadi ingat, apabila lupa ayat,
Jangan pernah mengatakan saya lupa ayatnya, jangan saya lupa ayatnya kiai, tapi adabnya dengan mengatakan apa tadi? Ansalnya syaitan, syaitan yang telah melupakan saya, sehingga saya lupa karena setan yang telah menyibukkan saya, sehingga saya tidak sempat lagi murojaah. Maka kata-kata adabnya ansanya syaitan. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khair ala husni istima'ikum, lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.